Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang keempat, motivasi, sikap, dan juga perilaku sosial. Nah, yang pertama tentang pengertian dari motivasi. Di sini disebutkan bahwa motivasi adalah kekuatan ataupun daya dorong yang menggerakkan sekaligus juga mengarahkan kehendak dan juga perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Cara memotivasi diri sendiri diantaranya adalah memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Kita harus percaya diri terlebih dahulu. Caranya dengan menghindari mencari-cari alasan. Yang kedua, menggunakan daya imajinasi. Jangan takut gagal. Kemudian juga memperhatikan penampilan. Yang kedua, memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Dan yang ketiga, memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Nah, ini jadi untuk bentuk dari motivasi diri sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita akan mengenal yang namanya hierarki kebutuhan manusia. Nah, di sini ada piramida. Ilustrasi ini adalah piramida Maslow. Ini menyajikan tingkatan kebutuhan manusia dari yang paling rendah hingga yang paling atas. Ini dari yang paling rendah, di paling bawah ada kebutuhan fisiologis, kemudian yang di atasnya setelah fisiologis terpenuhi ada kebutuhan keamanan dan juga keselamatan, lalu kebutuhan love atau belonging, rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan esteem atau kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis tadi di piramida digambarkan menjadi kebutuhan yang paling mendasar atau yang tingkatannya paling rendah. Kebutuhan ini harus dipenuhi dan juga terpuaskan lebih dulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini contohnya adalah kebutuhan fisik seperti makan, minum, bernafas, tidur, sandang atau pakaian, dan juga papan ataupun rumah. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Pemenuhannya sangat penting karena menjadi dasar dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain yang berada pada hierarki yang lebih tinggi. Jika kebutuhan fisiologis saja belum terpenuhi atau terpuaskan, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan lain yang berada di atasnya. Ya, ini yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, ada kebutuhan akan rasa aman dan juga nyaman. Ini tingkatan yang kedua. Kebutuhan ini contohnya meliputi rasa aman dari ancaman, tindak kriminal, perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, kerusuhan, bencana alam, dan juga lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan rasa aman dan nyaman ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kalau dia insecure, dia merasa tidak aman, tentu saja dia akan sulit menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan rasa aman dan nyaman ini tidak selalu bisa dipenuhi secara total. Kadang masih ada juga setiap orang itu berbeda-beda rasa aman dan juga rasa nyamannya. Meskipun telah diantisipasi, tapi masih mungkin ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya misalkan sudah dijaga semian rupa, sudah jauh dari tempat-tempat yang bencana, tapi memang kalau waktunya tiba, bencana alam itu bisa menghindari dimanapun berada. Ini kebutuhan rasa aman dan nyaman. Di peringkat yang berikutnya, peringkat ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ini muncul setelah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terpenuhi. Ini mencakup cinta, rasa sayang, rasa untuk memiliki dan dimiliki yang diwujudkan melalui hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, yakni memiliki pasangan dan juga keturunan contohnya. Setidaknya individu yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi akan memiliki rasa percaya diri dan juga jiwa yang lebih besar. Biasanya cenderung juga lebih mampu menerima penolakan dibandingkan dengan individu yang masa kanak-kanaknya tidak dilingkupi oleh kasih sayang. Nah, biasanya di sini kebutuhan kasih sayang juga berkaitan dengan hubungan yang sehat dan penuh kasih serta saling percaya. Kenyataannya bahwa banyak hubungan pertemanan dan cinta sepasang kekasih bahkan keluarga hancur karena adanya rasa saling curiga dan pengkhianatan terhadap hubungan yang telah terjalin. Jadi tadi kebutuhan akan kasih sayang menempati urutan yang ketiga. Di urutan yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Setelah kasih sayang tadi setelah fisiologis terpenuhi, rasa aman terpenuhi, kemudian kasih sayang terpenuhi, maka kebutuhan akan beranjak pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan
kebutuhan ini berkaitan dengan ego setiap individu yang berkeinginan untuk mencapai prestasi dan juga gengsi. Kebutuhan untuk dihargai ini berada pada posisi yang cukup tinggi. Individu yang sudah berada pada level kebutuhan ini biasanya telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berada di level bawahnya. Kebutuhan akan penghargaan atau untuk dihargai dikategorikan menjadi dua, yaitu kebutuhan yang lebih rendah, ada juga kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah contohnya adalah perhatian, menghormati orang lain, adanya reputasi, apresiasi atau penghargaan, status, martabat, dan juga dominasi. Dengan kebutuhan penghargaan yang lebih tinggi meliputi harga diri, kompetensi, kemudian prestasi kemandirian, kebebasan, keyakinan, dan penguasaan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka seorang individu siap untuk melangkah pada kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Ya, jadi di sini kebutuhan akan penghargaan. Yang terakhir di piramida Maslow ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam hierarki piramida Maslow menempati posisi yang paling atas, yaitu kebutuhan ini merupakan puncak dari piramida kebutuhan. Saat seseorang telah memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan juga penghargaan, maka berikutnya dia akan butuh untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain. Ini loh saya ada loh eksistensinya gitu kan. Cukup sulit karena untuk memenuhi kebutuhan ini seseorang harus mengarahkan segala potensi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga bisa tampak lebih menonjol dibandingkan orang lain. Sebab itulah kebutuhan ini ditempatkan pada hierarki tertinggi. Dalam piramida Maslow, penempatan kebutuhan aktualisasi diri di posisi teratas. Tentunya bukan karena tanpa alasan, karena menurut Maslow kebutuhan ini menjadi hasrat yang memicu setiap individu untuk menggali potensi dalam diri dan mengembangkannya semaksimal mungkin sehingga mampu menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, itu tadi adalah 5 piramida kebutuhan dari manusia menurut Maslow. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya jendela Johari. Jendela Johari ini ditemukan oleh Joseph Ludd dan Harrington Ingham. Ini mengembangkan konsep Johari window. Ini adalah perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari 4 matriks sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah diri sendiri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Johari ini bukan bahasa Indonesia ya, tapi meskipun namanya seperti nama orang Indonesia, tapi ini adalah kepanjangan dari nama-nama mereka, yaitu Joseph Ludd, Joe-nya, dan Hari untuk Inghamnya, Harrington Inghamnya. Nah, di sini ada 4 matriks sel. Di sini ada daerah terbuka, adalah cara membacanya, adalah daerah yang diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Ini disebut daerah terbuka. Daerah yang kedua adalah daerah buta atau blind spot. Ini adalah daerah yang diketahui oleh orang lain tapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Di daerah ketiga ada daerah tersembunyi. Ini ada diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir di sini ada daerah yang tidak diketahui diri sendiri dan juga tidak diketahui orang lain. Nah, bagaimana hubungannya dengan motivasi nanti kita akan lihat. Contohnya di sini, jendela Joharinya diketahui diri sendiri tenang, matang, ya, dan juga orang lain. Ini adalah arena terbuka. Kemudian yang kedua blind spot, diketahui oleh orang lain tapi tidak diketahui diri sendiri. Contohnya mampu menerima, berani, ceria, cerdas, dan lain-lainnya. Kemudian ada facet. Facet ini hanya diketahui diri sendiri, responsif, pemalu, spontan, itu area yang ketiga. Lalu unknown ini biasanya adalah beradaptasi, peduli, percaya diri, bisa diandalkan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini tadi sudah Ibu sebutkan, daerah satu adalah daerah terbuka, kemudian ada blind spot, hidden spot, dan juga ada unknown spot. Kita akan mulai dari jendela Johari di open area. Open area adalah informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, status, dan lain-lainnya. Bagi orang yang telah mengenal potensi dan kemampuan dirinya, kelebihan dan kekurangannya sangat mudah untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pasti selalu menemui kesuksesan setiap langkahnya. Nah, ini adalah jendela Johari open
Di open area tadi kita sedang membahas, di sini juga ketika memulai sebuah hubungan kita akan menginformasikan sesuatu yang ringan tentang diri kita, nama kita misalkan. Tapi setelah makin lama, maka informasi tentang diri kita akan terus bertambah secara vertikal sehingga mengurangi hidden area. Makin besar open area, makin produktif dan juga menguntungkan hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Yang kedua adalah hidden area. Di hidden area ini informasi yang kita tahu tentang diri kita tapi tertutup bagi orang lain. Informasi ini meliputi perhatian kita mengenai atasan, pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, pertemanan ya. Tidak berbagi mengenai hidden area biasanya akan menjadi penghambat dalam berhubungan ya. Jadi di hidden area ini sarannya adalah berbagi ya. Kemudian hal ini akan membuat orang lain miskomunikasi dengan kita. Kalau dalam hubungan kerja akan mengurangi tingkat kepercayaan kepada orang terhadap kita. Kemudian motivasi yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Ini adalah area yang kedua, hidden area. Area yang ketiga adalah blind area. Blind area adalah orang lain sadar akan sesuatu tapi kita tidak. Pada daerah ini orang lain tidak mengenal kita sementara kita tahu kemampuan dan potensi kita. Bila hal tersebut yang terjadi, maka umpan balik dan komunikasi merupakan cara agar lebih kita dikenal orang, terutama kemampuan kita. Hilangkan rasa tidak percaya diri, lalu mulai terbuka. Kemudian sehingga dengan mendapatkan masukan dari orang lain di blind area ini akan berkurang ya. Makin kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita yang diketahui orang lain, akan bagus dalam bekerja tim merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita, tapi tidak diketahui oleh orang lain ya. Jadi orang di blind area ini biasanya orang lain lebih tahu kita ini seperti ini, kita ini seperti itu. Lalu mereka memberikan kita masukan. Dari masukan itu kita akan menjadikan motivasi buat kita untuk memperbaiki diri. Ini adalah blind area. Kemudian area yang terakhir di jendela Johari ada yang namanya unknown area. Unknown area ini adalah informasi yang orang lain dan juga diri kita tidak mengetahui. Sampai kita mendapat pengalaman tentang suatu hal atau orang lain melihat sesuatu dalam diri kita, bagaimana kita bertingkah laku atau berperasaan. Misalnya ketika pertama kali senang sama orang lain selain anggota keluarga kita. Kita tidak pernah bisa mengatakan, misalnya di sini, perasaan kita, jendela ini akan mengecil sehubungan kita tumbuh dewasa, mulai mengembangkan diri atau belajar dari pengalaman. Oke. Di sini jendela ideal bisa dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan dalam kelompok ataupun hubungan dengan individu lain. Jika berada pada jendela ini, ukuran arena atau diri terbuka akan meningkat. Tingginya tingkat kepercayaan dalam kelompok sosial. Norma-norma pun dikembangkan oleh kelompok untuk saling memberikan feedback dan juga difasilitasi untuk pertukaran ini. Arena atau daerah dari terbuka ini menyarankan kita untuk membuka diri kepada anggota kelompok lain, karena dengan adanya keterbukaan, anggota kelompok lain tidak akan bersifat introvert atau malah akan lebih memberikan pengertiannya ya. Mereka akan mengerti bagaimana sikap dan sifat kita dan mengetahui kita bisa dikritik yang pada akhirnya akan memberikan feedback yang positif. Kemarin kan salah satu cara untuk mengembangkan diri adalah dengan menerima masukan dari orang lain. Nah di jendela Johari ini tujuannya adalah seperti itu. Sedikit tambahan mengenai faktor-faktor yang menghambat individu dalam memperbaiki jati dirinya adalah faktor lingkungan dan juga hubungan dari individu itu sendiri. Nah, Ibu akan ilustrasikan di sini. Tadi ada yang namanya open area, area terbuka. Ini adalah area yang kita tahu, orang lain juga tahu. Nah, kemudian ada area blind spot, kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Kemudian ada area hidden. Hidden ini adalah kita tahu, orang lain tidak tahu. Kemudian yang terakhir ada area unknown. Ini adalah orang lain tidak tahu, kita sendiri juga tidak tahu. Kemudian di sini ada contoh di open area. Ini adalah nama, usia, jenis kelamin. Nanti semakin kita mengenal seseorang, semakin lama mengenal seseorang, biasanya open area ini akan bertambah ya. Apa saja yang kita diketahui, saling mengetahui satu sama lain itu akan bertambah. Kemudian di contoh hidden area, contohnya misalkan impian, target, tujuan. Ini kita tahu nih, tapi orang lain nggak tahu gitu. Biasanya bagaimana agar orang lain tahu?
Itu caranya dengan ngobrol, misalkan bertukar pikiran. Nah, dengan keluarga, orang tua kita tidak tahu apa sih sebenarnya maunya kita gitu. Sudah dikuliahkan tapi kuliahnya males-malesan misalnya, nggak semangat, sebenarnya mau kita apa sih. Dan kita ngobrol dengan orang tua akan tahu hidden area kita itu seperti apa. Nah, eh, seperti ini ya, tadi ketika kita ngobrol dengan orang lain dan orang lain kemudian tahu, maka itu akan menjadi open area, akan membuka atau menambah open area kita. Kemudian di sini ada blind spot. Blind spot contohnya kita nggak tahu nih pemikiran orang tentang kita seperti apa, tapi orang lain tahu kita itu seperti apa. Misalkan ketika kita menghadapi masalah, kita tahunya ya kita fine fine aja, ternyata orang lain tahu kamu tuh orangnya gampang tersinggung, kamu tuh orangnya semangat, kamu tuh orangnya ramah, kamu tuh orangnya terlalu baik misalnya, dan sebagainya. Kemudian dari situ orang lain akan memberikan motivasi ke kita, kamu tuh orangnya terlalu pemalas misalkan, harusnya kamu lebih rajin lagi, kamu jangan terlalu menyepelekan, harusnya kamu bisa lebih peduli lagi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari uh, motivasi di area blind spot. Setelah menerima motivasi orang lain lalu kita memperbaiki diri, maka ini akan menambah open area kita. Yang terakhir ada daerah unknown. Unknown ini contohnya kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, ini biasanya diketahui ketika ada yang namanya tekanan, ya. Ada yang namanya tekanan, kita diminta atau terdesak di suatu situasi tertentu, misalkan selama masa pandemi kalian di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa pergi-pergi dan sebagainya, terus kalian coba-coba masak, ternyata setelah dicoba masak, masakannya enak, ternyata kamu punya area unknown, kamu jago masak gitu misalnya. Itu adalah keahlian tertentu. Atau misalkan suatu saat kamu diminta mendadak jadi MC di acara tetangga, tadinya nggak pernah MC nih, orang lain juga nggak pernah tahu kamu bisa MC, tapi ketika mendadak di acara tetangga kalian mencoba untuk membawakan acara, ternyata kamu bagus gitu. Itu juga termasuk unknown area. Ketika dalam masa tekanan kita mencoba sesuatu, itu bisa juga memperluas open area kita. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana dari yang namanya jendela Johari. Ini tadi Buddha sebutkan contoh-contohnya, dari mulai arena yang terbuka, blind spot, smooth facet, kemudian juga unknown. Nah, kurang lebih dari penjelasan Ibu untuk motivasi dan perilaku seperti itu. Semoga bisa dipahami dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini ada faktor penghambat yang tadi Ibu sampaikan. Ada faktor penghambat dari lingkungan adalah sistem yang dianut oleh lingkungan. Contohnya ada pihak yang lebih dominan sehingga menghambat pengembangan diri, ya. Ada yang tidak memperbolehkan ikut sesuatu, misalkan. Dari faktor intern, ini adalah yang menyebabkan kita enggan untuk menelaah diri. Ya udahlah, saya seperti ini aja, saya juga hidupnya kayak gini-gini aja, ngalir aja lah, nggak usah bikin tujuan hidup misalnya. Kalau ada ya dijalanin, kalau enggak ya nggak usah. Jangan seperti itu ya, itu biasanya menghambat. Kemudian faktor tujuan hidup belum tergambarkan dengan jelas tadi. Faktor usia, kadang-kadang orang yang sudah tua dalam usia tidak melihat bahwa kearifan dan kebijaksanaan bisa dicapainya. Mereka cenderung usia muda lebih hebat karena produktif, ya. Jadi misalkan udah tua, ya udahlah saya udah lewat dari 20, berarti saya ya hidupnya gini-gini aja. Enggak harus seperti itu gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, misalnya saya masih muda, saya mau senang-senang aja, saya mau urus masalah, mau sibukkan diri dengan masalah percintaan aja, tapi tidak mau mengembangkan diri di sisi lainnya. Itu juga mungkin nanti akan membuat diri kalian menjadi orang-orang yang tidak produktif. Justru usia muda saatnya untuk menjadi produktif, menggali diri sendiri, apa sih yang bisa saya capai misalkan sebelum usia 25 tahun. Apa sih produktif seperti apa yang bisa saya lakukan di usia saya yang masih muda. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu cukupkan untuk materi kali ini. Semoga bisa dimengerti. Sekali lagi, keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Namun perlu diingat bahwa motivasi terbaik datang dari diri sendiri, bukan datang dari orang lain. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.